Perkenalkan, nama saya Bill Albert Edward Anugrah Kaban, NIM 180300103. Saya akan menjelaskan tentang integrasi ternak sapi dengan perkebunan tebu. Menurut statistik perkebunan Indonesia, pada tahun 2018, luas areal tanaman tebu sebesar 429.959 hektar. Sedangkan pada tahun 2020, luas daerah tersebut meningkat menjadi 432.926 hektar. Dalam usaha peternakan ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu feeding, breeding, dan management. Feeding merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan. Lebih dari separuh biaya produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Salah satu hasil sampingan perkebunan yang dapat digunakan sebagai pakan yaitu adalah ampas tebu. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020, ternak sapi merupakan pemasok daging terbesar nasional dengan jumlah konsumsi 0,469 kg per kapita, di mana jumlah ini terbesar kedua setelah kebutuhan daging ayam sebesar 5,683 kg per kapita di tahun 2019. Pemanfaatan ampas tebu sebagai pakan ternak memerlukan campur tangan dari teknologi pengolahan pakan, dikarenakan di ampas tebu tersebut terkandung serat kasar yang tinggi dan kadar protein yang rendah. Konsep integrasi antara ternak sapi dengan tanaman tebu merupakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana tanaman tebu menghasilkan limbah yang dapat digunakan sebagai pakan sapi, dan begitu sebaliknya ternak menghasilkan feses yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Tebu akan menghasilkan limbah yang dimanfaatkan untuk jadikan pakan fermentasi, sementara limbah ternak padat dan cair diolah menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Selanjutnya masuk ke bagian pengolahan pakan, yaitu mengubah hasil sampingan dari tebu menjadi pakan fermentasi yang dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jan Victor, NIM 180306091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memfermentasi pucuk tebu dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Adapun bahan-bahan yang perlu disediakan dalam memfermentasi pucuk tebu ini, yang pertama yaitu pucuk tebu, yaitu sebesar 70 kg. Kemudian bekatul atau dedak padi sebanyak 10 kg, dan kemudian premix berkisar setengah kilogram, dan probiotik Winprop cair 100 ml, dan yang terakhir yaitu air sebanyak 15 liter. Kemudian alat-alat yang perlu disediakan untuk memfermentasi pucuk tebu ini yaitu yang pertama terpal, yaitu sebagai tempat pencampuran bahan-bahan untuk memfermentasi. Kemudian ember dan gembor atau kaleng siram untuk meratakan air setelah pencampuran bahan-bahan. Alat yang terakhir yang diperlukan yaitu tong, yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang sedang difermentasi. Adapun cara pembuatan fermentasi pucuk tebu yaitu yang pertama chopper pucuk tebu atau dicacah hingga halus. Kemudian setelah pucuk tebu dicacah atau dichopper, letakkan di atas terpal. Setelah itu ditaburi dengan dedak padi atau bekatul dan premix secara merata. Setelah ditaburi dedak padi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mencampurkan probiotik cair dengan air, kemudian menyiramkannya ke atas pucuk tebu yang telah ditaburkan oleh dedak padi. Setelah diserami dengan probiotik cair, yang selanjutnya yaitu aduk semua bahan menggunakan tangan agar pencampuran lebih merata. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan ke dalam tong dan tutup serapat mungkin hingga tidak ada udara yang masuk. Setelah tong ditutup dengan rapat-rapat, kemudian tunggu hingga 4 minggu agar pakan fermentasi siap diberikan kepada ternak. Sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya ucap terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sumber yang memberikan kami informasi tentang integrasi ternak sapi dengan perkebunan tebu.